Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan Yusuf. Jadi, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai laporan bisnis untuk UAS Pengantar Administrasi Bisnis. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Jadi, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentunya ada deskripsi bisnis. Yang kedua ada BMC atau Business Model Canvas. Yang ketiga ada analisis administrasi. Yang keempat analisis SWOT. Yang kelima ada Smart Goals. Yang keenam ada Organizing. Yang ketujuh ada Leading atau Motivating. Yang kedelapan ada Controlling. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini ada deskripsi bisnis. Jadi, Kosdus Traffic ini merupakan usaha minuman kopi, yang dimana bukan cuma minuman kopi doang yang kita sediakan, tapi ada minuman non-kopinya juga, seperti coklat dan matcha, ataupun susu, dan lain-lainnya, seperti itu. Dan Kosdus Traffic ini juga hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan minuman berkualitas, praktis, dan terjangkau. Jadi Kosdus Traffic ini cocok untuk para pelajar, mahasiswa, ataupun para pekerja karena minuman dari Kosdus Traffic ini tentunya berkualitas, praktis, dan harga juga masuk di kantong seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua di sini ada Business Model Canvas atau BMC. Yang pertama ada Customer Segment. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi, yang dimana sasaran kita atau target pasar kita memang adalah para pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang membutuhkan minuman kopi dan non-kopi dengan harga yang terjangkau namun rasanya juga konsisten. Seperti itu. Selanjutnya ada value proposition. Jadi, Kosdus Traffic ini menawarkan minuman kopi dan non-kopi yang berkualitas tentunya. Dengan rasa yang konsisten, harga juga affordable, pelayanannya cepat, dan kemasan modern. Selanjutnya ada channels. Jadi pemasaran kita itu dilakukan melalui WhatsApp. Jadi kita bisa memesan minuman dari Kosdus Traffic itu bisa melalui dari WhatsApp, via WhatsApp. Dan juga kita melakukan promosi untuk Kosdus Traffic ini melalui Instagram dan TikTok kita seperti itu. Selanjutnya ada customer relationship yang dimana tentunya kita menjaga hubungan baik dengan konsumen melalui pelayanan yang ramah, fast respon dalam membalas chat, serta menjaga kualitas produk agar konsumen melakukan repeat order. Jadi tentunya pelayanan dari Kosdus Traffic ini ramah, fast respon, serta kita tetap menjaga kualitas produk agar nanti customer bisa datang untuk membeli minuman kita lagi. Selanjutnya di sini ada revenue streams, yang dimana sumber pendapatan berasal dari penjualan minuman kopi dan non-kopi, serta add-ons seperti extra shoot espresso, extra topping, dan upgrade ukuran. Jadi pendapatan kita tentunya yang pertama berasal dari penjualan minuman itu sendiri. Dan selanjutnya kita juga bisa mendapatkan pendapatan lebih dari orang-orang yang menambah topping ataupun mereka menambah shot dari minuman mereka. Contohnya seperti americano itu ada beberapa shot juga ya. Jadi kita bisa memesan yang one shot, double shot, itu sesuai kebutuhan dari customer itu sendiri. Selanjutnya ada key research. Jadi biji kopi yang kita gunakan atau bahan minuman yang kita gunakan tentunya berkualitas. Mesin kopi, peralatan produksi, tenaga barista, dan admin online, serta branding berupa logo, kemasan, dan konten media sosial. Selanjutnya ada key activities. Jadi tentunya kita sudah mensurvei pasar dan kita juga sudah mensurvei pembelian bahan baku, produksi minuman, promosi digital, serta pengembangan menu. Seperti itu. Selanjutnya, key partnerships.
Jadi supplier biji kopi dan bahan minuman kita tentunya sudah mensurvei terlebih dahulu, dan di sini juga vendor kemasan, food grade, serta platform pembayaran seperti Kris dan e-wallet. Yang terakhir ada cost struktur, di mana di sini ada biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, serta biaya pengembangan produk. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini ada analisis administrasi atau POAC. Di sini kita ada visi dan misi dari Kostos Traffic itu sendiri. Yang dimana visi kita adalah menjadi brand minuman kopi yang digemari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di Kota Malang. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi, yang dimana target pasar kita memang pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang berada di Kota Malang. Jadi kita ingin menjadi sebuah brand minuman yang digemari oleh mereka. Selanjutnya di sini untuk misi kita sendiri yaitu menyediakan minuman kopi dan non-kopi berkualitas tentunya, menawarkan harga yang ramah pelajar dan mahasiswa, menjaga konsistensi rasa, membangun brand melalui konten digital yang menarik. Jadi inilah visi dan misi kita. Kita lanjutkan nomor 4 ada analisis SWOT. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan kita adalah harga terjangkau, target pasar kita juga jelas, yaitu pelajar, mahasiswa, dan para pekerja. Dan konsep kita juga tergolong praktis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan kita. Jadi weakness kita adalah skala produksi kita masih terbatas karena yang namanya usaha baru mulai tentunya untuk modal kita juga masih terbatas. Jadi untuk stok produksi kita juga masih terbatas. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi budaya minum kopi yang meningkat di kalangan anak muda. Jadi di Malang ini banyak sekali anak muda yang emang senang sekali untuk ngopi. Jadi itu adalah salah satu opportunity kita atau peluang kita. Dan selanjutnya yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman kita itu adalah pesaing. Jadi karena banyaknya pesaing, usaha kopi yang berada di Kota Malang ini itu menjadikan ancaman bagi kami seperti itu. Selanjutnya di sini ada smart goals. Jadi ini adalah tujuan kita atau smart goals kita. Yang pertama adalah menjual 3.000 cup lebih minuman dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, akun Instagram dari Kostus Traffic mencapai 3.000 followers dalam 6 bulan. Ya, ini adalah dua smart goals kita yang ingin kita capai. Selanjutnya di sini ada organizing. Jadi yang pertama itu ada founder, yang dimana tugas dari founder sendiri adalah menentukan visi misi dan arahan usaha, mengambil keputusan, serta mengawasi seluruh operasional dan evaluasi kinerja tim. Selanjutnya di sini ada manajer operasional, yang dimana tugas dari manajer operasional sendiri adalah mengatur kegiatan produksi minuman. Yang kedua, mengawasi kebersihan dan SOP, menyusun jadwal kerja barista, serta menangani kendala operasional. Selanjutnya adalah manajer produksi, yang dimana manajer produksi adalah bertugas untuk mengatur proses pembuatan minuman kopi dan non-kopi, menetapkan standar rasa dan porsi, mengontrol stok dan kualitas bahan baku, serta membina barista agar bekerja lebih efisien. Selanjutnya atau nomor 4 di sini ada manajer keuangan, yang dimana tentunya tugasnya adalah mengelola arus kas usaha, membuat laporan keuangan bulanan, mengatur pembayaran supplier dan gaji, serta mengontrol HPP agar usaha tetap profit. Terakhir adalah manajer pemasaran, yang dimana tugasnya adalah mengelola media sosial dan branding, membuat konten promosi, menyusun promo dan campaign,
serta memantau ulasan dan meningkatkan rating. Kita lanjutkan ke leading atau motivating. Jadi, gaya kepemimpinan yang digunakan di Cosdos Traffic ini merupakan kepemimpinan demokrasi yang dimana kita bersama-sama mengambil keputusan agar tetap menjaga kenyamanan kerja. Jadi Cosdos Traffic ini juga menyediakan lingkungan kerja yang bersih, jam kerja yang teratur, serta pembayaran gaji tepat waktu. Dan sebagai motivasinya sendiri, Cosdos Traffic merupakan penghargaan, Cosdos Traffic memberikan penghargaan seperti karyawan terbaik tiap bulan, kesempatan pelatihan barista, serta kepercayaan tanggung jawab lebih bagi karyawan yang berprestasi. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih optimal. Baik, kita lanjutkan ke controlling. Jadi pengendalian usaha kita dilakukan dengan menetapkan KPI, yaitu seperti penjualan harian minimal 50 cup order, rating pelanggan minimal 4,8, tingkat keluhan pelanggan harus kurang dari 2%, serta konsistensi rasa harus sesuai dengan SOP. Pengawasan dilakukan melalui laporan penjualan harian, evaluasi kualitas rasa secara rutin, serta pemantauan feedback pelanggan dari media sosial. Jadi dengan sistem pengendalian ini, Cosdos Traffic dapat menjaga kualitas dan meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Cosdos Traffic merupakan usaha minuman kopi yang visible karena memiliki konsep bisnis yang jelas, target pasar yang luas, serta sistem manajemen yang terstruktur. Jadi kenapa kita bilang target pasar kita luas? Karena pelajar dan mahasiswa di Malang ini cukup banyak dan juga biasa anak muda yang ada di Malang ya yang mereka bilang biasanya WFC gitu. Jadi mereka sering ngopi emang seperti itu. Dan dengan penerapan bisnis model kanvas dan prinsip POAC, usaha ini memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Dengan strategi pemasaran digital, kualitas produk yang konsisten, serta manajemen yang efektif. Jadi Cosdos Traffic ini berpotensi berkembang dan bersaing di industri minuman kopi yang berada di Kota Malang ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.